Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan jurnal mengenai tauhid dalam kitab Aqidatul Awam. Nilai-nilai pendidikan tauhid dalam kitab Aqidatul Awam. Nabi Muhammad merupakan uswatun hasanah terbaik di dunia ini. Beliau adalah sebaik-baik umat, sumber pendidik sepanjang zaman. Beliau adalah nabi dan rasul terakhir yang tidak ada keraguan perihal keimanannya. Tetapi beliau tetap berusaha menambah keimanan setiap hari walaupun kehidupan akhirat beliau telah terjamin masuk surga. Banyak para sahabat sampai ulama yang mengikuti jejak beliau baik dalam hal keilmuan maupun ketauhidannya. Termasuk yang berusaha mengikuti jejak beliau adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki, seorang ulama terkemuka asal Betawi. Pendidikan tauhid dalam kitab ini termasuk suatu keyakinan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, serta tidak ada segala hal yang menandingi serta menyamainya dalam zat dan sifat. Pendidikan tauhid sebagai dasar pedoman insan dalam kehidupannya di dunia, supaya dalam perjalanan hidup menjadi terarah dalam segala hal dan tentunya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapat kebahagiaan di dunia di akhirat kelak. Untuk upaya mendorong dan mengembangkan pendidikan tauhid yang berkemajuan, maka mengajak kepada manusia untuk lebih maju, pentingnya nilai-nilai yang tinggi sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna. Nilai pendidikan tauhid dalam kitab Aqidatul Awam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki menjelaskan perihal nilai tauhid terbagi dua kategori, yaitu nilai ilahiyah dan nilai insaniyah. Nilai pendidikan ilahiyah yang terdapat pada kitab Aqidatul Awam di dalam bahasa Al-Quran, dimensi hidup ketuhanan ini disebut sebagai jiwa rabbaniyah atau ribbiyah. Dalam substansi jiwa ketuhanan tersebut, maka kita dapatkan nilai-nilai pendidikan tauhid yang sangat penting untuk ditanamkan di dalam setiap individu muslim. Adapun nilai-nilai tauhid yang mendasar ialah pertama, iman. Artinya mempunyai keimanan yang kuat karena menjadi pondasi dalam diri sendiri. Jadi tidak cukup kita hanya percaya adanya Allah, melainkan harus meningkatkan menjadi sikap mempercayai kepada adanya Tuhan dan menaruh kepercayaan kepadanya. Iman merupakan pembenaran dengan niat yang sungguh-sungguh dalam hati untuk meyakini berita yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, adanya pengakuan dengan lisan, serta mengamalkan dengan anggota tubuh seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Kedua yaitu Islam, artinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan diterima atas kebenarannya secara mutlak. Sikap pasrah kepadanya dengan meyakini bahwa apapun yang datang dari Tuhan tentu mengandung hikmah kebaikan yang tidak mungkin diketahui seluruh wujudnya oleh kita yang gaib. Sikap taat, tidak absoh, dan tidak diterima oleh Tuhan kecuali jika berupa sikap pasrah padanya. Ketiga yaitu ihsan, artinya mensucikan diri semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa hadir dan berada bersama kita dimanapun kita berada. Berkaitan dengan ini dan karena selalu mengawasi kita, maka kita harus berbuat, berlaku, dan bertindak menjalankan sesuatu dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab, tidak setengah-tengah, dan menjauhi atau menjaga diri dari sesuatu yang tidak diridhoinya. Keempat yaitu takwa, artinya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama, karena dengan cinta semua hal-hal yang dilarang pasti ditinggalkan, sedangkan hal yang diperintahkan dijalani. Takwa yaitu sikap yang sadar penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi kita. Kemudian kita berusaha berbuat hanya sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ikhlas, yaitu sikap murni dengan tingkah laku dan perbuatan semata-mata demi memperoleh ridho atau perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bebas dari pamrih lahir dan batin, tertutup maupun terbuka. Dengan sikap yang ikhlas, orang akan mampu mencapai tingkat tertinggi nilai karsa batinnya dan karya orang lain dan karya lahirnya baik pribadi maupun sosial. Keenam, tawakal, yaitu sikap senantiasa bersandar kepada Allah dengan penuh harapan kepadanya dan keyakinan bahwa Dia akan menolong kita dalam mencari dan menemukan jalan yang terbaik. Karena kita mempercayai dan menaruh kepercayaan kepada Allah, maka tawakal adalah suatu kemestian. Ketujuh yaitu taubat, yaitu sikap atau yang menyesali perbuatan buruk yang pernah dilakukannya dan berusaha menjauhinya serta melakukan perbuatan baik
baik. Sifat ini dikategorikan sebagai taat lahir dilihat dari sikap dan tingkah laku seseorang. Namun penyesalannya merupakan taat batin. Bertaubat merupakan tahap pertama dalam perjalanan menuju Allah SWT. Kedelapan, bersyukur, yaitu sikap menaruh rasa terima kasih dan penghargaan dalam hal ini atas segala nikmat dan karunia yang tidak terbilang yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sikap bersyukur sebenarnya sikap optimis kepada Allah, karena sikap bersyukur kepada Allah adalah sesungguhnya sikap bersyukur kepada diri sendiri. Nilai pendidikan insaniah dalam kitab Aqidatul Awam menuntun kehidupan yang bahagia dan berjalan lurus menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesama manusia harus saling menguatkan dalam persaudaraan antar manusia, karena nafsu kita terkadang melebihi hati, seperti rasa egois, serakah, lebih mementingkan kepentingan pribadi masing-masing daripada kepentingan bersama. Dengan adanya pendidikan tauhid, keberlangsungan umat beragama akan selalu harmonis, dan supaya setiap individu muslim dapat memahami serta mengetahui dengan akal yang sehat dan selalu mengikuti kata hati nuraninya, maka nilai insaniah ini perlu diajarkan. Antara lain, pertama, kasih sayang dalam Islam juga telah diatur dengan mengikuti ajaran yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Bentuk kasih sayang ini terbungkus dengan iman. Terdapat di Nadhum bait pertama bahwa sifat utama Tuhan adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka setiap muslim harus dapat mencintai terhadap sesamanya supaya Allah SWT juga cinta kepadanya. Kedua, ukhuwah, bermakna suatu ikatan persaudaraan antara dua orang atau lebih berdasarkan keimanan yang sama, kesepakatan atas pemahaman serta pembelaan kepada Islam sebagai agama yang diridhoi Allah. Yang ketiga yaitu amanah dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan amanah sebagai salah satu akhlak yang memiliki kedudukan sangat spesial bagi manusia. Bahkan seseorang yang memiliki sikap amanah bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya seseorang yang suka berkhianat sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk di hari pembalasan kelak. Dan termasuk bentuk dari konsekuensi iman ialah setiap muslim yang dapat dipercaya, sebab amanah termasuk juga dengan budi luhur. Yang keempat yaitu adil, tidak memihak antara yang satu dengan yang lain. Artinya menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Harkat dan martabat setiap muslim itu sama. Namun, dalam tingkat keyakinan setiap individu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kadar ketakwaannya. Kelima, cerdas, yaitu orang yang masih mau menggunakan hati nuraninya di saat kezaliman mendominasi kehidupan manusia. Hanya ada dua ciri orang cerdas, yakni banyak memikirkan mati dan banyak mempersiapkan kehidupan sesudah mati. Dijelaskan, individu yang kerap mengingat kematian akan sangat hati-hati dalam menggunakan waktunya. Ajaran tauhid merupakan prinsip dasar dari semua ajaran agama. Nabi dan Rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, tetapi ada perbedaan di dalam pemaparan mengenai prinsip-prinsip tauhid. Perbedaan mengenai prinsip-prinsip tauhid tersebut dikarenakan tingkat kedewasaan berpikir masing-masing manusia berbeda-beda, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyesuaikan tuntutan yang dianugerahkan kepada para nabinya sesuai dengan tingkat kedewasaan berpikir umat tersebut. Menurut Syihab tahun 2015, nilai pendidikan tauhid sangat penting bagi keberlangsungannya hidup umat manusia. Jika seseorang menolak tauhid, maka hidupnya akan sengsara dunia dan akhirat, sehingga setiap manusia memiliki fitrah sejak lahir ke dunia. Maka kita perlu menjaga fitrah tersebut agar manusia yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Majid, bahwa pendidikan tauhid adalah seluruh kegiatan umat manusia dalam bidang pendidikan yang menempatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumbernya, sehingga pendidikan keimanan merupakan salah satu ruang lingkup dan tujuan utama dalam pendidikan Islam untuk membawa individu dalam merealisasikan takwa dalam diri seseorang. Selain itu, orang yang bertauhid
memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama manusia. Dia memandang semua manusia adalah saudara, tidak mau bertindak zalim terhadap sesama makhluk Allah, apalagi terhadap sesama manusia. Apabila tauhid sudah masuk dan meresap ke dalam jiwa seseorang, maka akan tumbuhlah dalam jiwanya perasaan puas dan rela atas pemberian dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang tersebut selalu tenang dan tentram. Islam mengajarkan kepada umat Islam bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi inti dari pengalaman dan Allah Subhanahu wa taala adalah tujuan akhir, yakni semua tujuan tertuju dan berakhir. Intisari dari agama Islam adalah tauhid, yakni sebuah pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu implikasi nilai pendidikan tauhid kitab Aqidatul Awam dalam kehidupan. Pendidikan tauhid mampu membentuk kepribadian setiap muslim semakin sempurna yang selalu mencantumkan misi Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan, menciptakan keamanan, ketentraman hidup serta penuh dengan rasa kasih sayang. Ketauhidan yang telah terbentuk menjadi pandangan hidup setiap muslim, maka akan melahirkan sikap yang positif baik ketika sendirian maupun bersama orang lain. Sebab tauhid yang sudah tertanam akan selalu merasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala amal perbuatannya bernilai positif dan diniatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun implikasi dalam kehidupan sebagai berikut. Pertama, umat muslim tidak akan menyembah selain Allah, sebab dalam mempelajari kitab Aqidatul Awam sudah dipaparkan serta ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, serta dengan tertanamnya tauhid dalam jiwa setiap muslim akan mampu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin salah, sehingga tujuan mencari kebahagiaan bisa tercapai. Yang kedua, yaitu menjadikan setiap muslim untuk lebih waspada dalam bertindak, bersikap maupun bertutur kata dalam kehidupan. Ia akan selalu taat dan berserah pada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu keadaan apapun, supaya dapat terhindar dari pengaruh akidah-akidah yang tidak benar atau menyesatkan. Yang ketiga yaitu memberikan pembelajaran untuk selalu melaksanakan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam, yaitu melaksanakan kebaikan serta menjauhi kemungkaran, amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat yaitu membuat Islam lebih tumbuh. Ketika umat Islam selalu mencampurkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan dan meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kehidupan di alam semesta dan kematian yang akan terpulang kepadanya, maka akan selalu bertakwa dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk kehidupan kelak di akhirat. Demikian materi yang bisa kami bacakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.